Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Euriko Darul Lumintang, absen 9 dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas Red Hat Academy, yaitu administrasi Red Hat OpenShift 1, mengoperasikan klaster produksi 4.14. Bab 1, pengantar Kubernetes dan OpenShift. Tujuan di sini identifikasi layanan klaster Kubernetes utama dan layanan platform OpenShift dan pantau dengan menggunakan konsol web. Lalu, jelaskan karakteristik utama kontainer dan Kubernetes. Jelaskan hubungan antara OpenShift, Kubernetes, dan proyek open source lainnya. Dan cantumkan fitur utama produk dan edisi Red Hat OpenShift. Navigasikan konsol web OpenShift untuk mengidentifikasi aplikasi yang sedang berjalan dan layanan cluster. Navigasikan panel peristiwa, komputasi, dan amati konsol web OpenShift untuk menilai status keseluruhan cluster. Lalu di sini ada bagian, yaitu kontainer dan Kubernetes, komponen dan edisi Red Hat OpenShift. Lalu menavigasi konsol web OpenShift, memantau cluster OpenShift, lalu ada laboratorium, pengantar Kubernetes dan OpenShift. Oke, di sini kontainer dan Kubernetes. Red Hat OpenShift Container Platform atau RHOCP adalah platform lengkap untuk menjalankan aplikasi cluster server. OpenShift didasarkan pada teknologi yang ada, seperti wadah dan Kubernetes. Kontainer menyediakan cara untuk mengemas aplikasi dan dependensinya yang dapat dijalankan pada sistem apapun dengan runtime kontainer. Kubernetes menyediakan banyak fitur untuk membangun klaster server yang menjalankan aplikasi di dalam kontainer. Namun, Kubernetes tidak bermaksud untuk memberikan solusi lengkap, melainkan hanya menyediakan titik ekstensi, sehingga administrator sistem dapat menyelesaikan Kubernetes. OpenShift dibangun di atas titik ekstensi Kubernetes untuk menyediakan platform yang lengkap. Oke, di sini ada ikhtisar kontainer. Wadah adalah proses yang menjalankan aplikasi secara independen dari kontainer lain di host. Kontainer dibuat dari gambar kontainer yang mencakup semua dependensi runtime aplikasi. Kontainer dapat dijalankan pada host apapun tanpa memerlukan penginstalan dependensi apapun pada host dan tanpa konflik antara dependensi kontainer yang berbeda. Kontainer menggunakan fitur kernel Linux seperti namescape dan group control. Misalnya, kontainer menggunakan cgroups untuk manajemen sumber daya, seperti alokasi waktu, CPU, dan memori sistem. Namespace mengisolasi proses dan sumber daya kontainer dari kontainer lain dan sistem host. Open Container Initiative atau OCI mempertahankan standar tentang kontainer, gambar kontainer, dan runtime kontainer. Karena sebagian besar implementasi mesin kontainer dirancang agar sesuai dengan spesifikasi OCI. Aplikasi yang dikemas sesuai dengan spesifikasi dapat berjalan pada platform yang sesuai dengan apapun. Oke, bisa kita lihat di sini. Ya, ini adalah contoh tradisional OS dan kontainer. Di sini, tradisional OS pada saat kita ingin menjalankan sebuah aplikasi atau mendeploy sebuah aplikasi, pada tradisional OS kita harus menginstal dependensi runtime maupun versinya kita install di host OS. Sedangkan di kontainer, kita tidak perlu melakukan itu karena dependensi
runtime, serta versi-versinya sudah dibungkus menjadi satu dalam sebuah kontainer, sehingga menjadi lebih praktis dan efisien dari tradisional OS. Kubernetes adalah platform yang menyederhanakan penerapan, manajemen, dan penskalaan aplikasi dalam kontainer. Kita bisa menjalankan kontainer di dalam Linux apapun dengan menggunakan alat seperti Podman. Kubernetes membuat klaster yang menjalankan aplikasi di beberapa simpul. Jika node gagal, maka Kubernetes dapat memulai ulang aplikasi di node yang berbeda. Kubernetes menggunakan model konfigurasi deklaratif. Admin Kubernetes menulis definisi beban kerja yang akan dijalankan di klaster, dan Kubernetes memastikan bahwa beban kerja yang sedang berjalan cocok dengan definisi. Misalnya, admin menentukan beberapa beban kerja. Setiap beban kerja menentukan jumlah memori yang diperlukan. Kubernetes kemudian membuat kontainer yang diperlukan di node yang berbeda untuk memenuhi persyaratan memori. Kubernetes mendefinisikan beban kerja dalam hal polong. Pod adalah salah satu atau beberapa kontainer yang berjalan di simpul klaster yang sama. Pod dengan beberapa kontainer berguna dalam situasi tertentu. Ketika dua kontainer harus berjalan di simpul klaster yang sama untuk beberapa sumber daya. Misalnya, pekerjaan adalah beban kerja yang menjalankan tugas dalam pod hingga selesai. Lalu di sini ada fitur Kubernetes. Yang pertama ada penemuan layanan dan penyeimbangan beban. Kubernetes bisa secara otomatis mengkonfigurasi jaringan dan menyediakan layanan DNS untuk pod. Dengan fitur-fitur ini, pod dapat berkomunikasi dengan layanan dari pod lain secara transparan di seluruh node dengan hanya menggunakan nama host, bukan IP. Beberapa pod dapat mendukung layanan untuk kinerja dan keandalan. Misalnya, Kubernetes dapat membagi permintaan masuk secara merata ke server web Nginx dengan mempertimbangkan ketersediaan pod Nginx. Jadi, sederhananya, ini adalah sebuah layanan dari Kubernetes untuk menyeimbangkan beban ke beberapa server yang ada. Jika aplikasi yang kita buat tiba-tiba ada traffic naik, maka otomatis akan diseimbangkan bebannya dan akan dibagi-bagi ke beberapa pod yang ada. Lalu ada penskalaan horizontal. Kubernetes bisa memantau beban pada layanan dan membuat atau menghapus pod untuk beradaptasi dengan beban. Dengan beberapa konfigurasi, Kubernetes juga dapat menyediakan simpul secara dinamis untuk mengakomodasi beban klaster. Jadi, Kubernetes bisa memantau beban pada sebuah layanan atau server. Jadi, jika aplikasi yang kita buat memiliki traffic yang ramai, maka akan di penskalaan secara otomatis, yaitu dengan membuat beberapa pod baru untuk menangani traffic yang tinggi tersebut. Nah, jika traffic itu sudah mulai normal atau sudah mulai sepi, maka penskalaan horizontal ini akan menghapus pod yang sepi agar tidak ada server yang sia-sia. Jadi, penskalaan horizontal itu dia beradaptasi dengan beban. Jadi disesuaikan. Jika traffic naik, maka dia akan membuat pod baru. Jika traffic turun, maka dia akan menghapus pod yang sudah tidak terpakai. Lalu ada penyembuhan diri.
Jika aplikasi mendeklarasikan prosedur pemeriksaan kesehatan, maka Kubernetes bisa memantau, memulai ulang, dan menjadwal ulang aplikasi yang gagal. Penyembuhan mandiri melindungi aplikasi baik dari kegagalan internal maupun eksternal. Jadi, jika aplikasi yang kita buat terjadi kegagalan, baik dari internal maupun eksternal, seperti berhenti secara tidak terduga, atau simpul yang menjalankan aplikasi menjadi tidak tersedia. Nah, maka Kubernetes akan memantau semua itu, lalu aplikasi yang gagal tadi akan dimulai ulang, atau bisa juga dijadwal ulang, sehingga aplikasi yang gagal tersebut bisa kembali sehat. Lalu di sini ada peluncuran otomatis. Kubernetes dapat secara bertahap meluncurkan pembaruan ke penampungan aplikasi Anda. Jika terjadi kesalahan selama peluncuran, maka Kubernetes bisa kembali ke versi sebelumnya. Kubernetes merutukan permintaan ke versi aplikasi yang diluncurkan dan menghapus spot dari versi sebelumnya saat peluncuran selesai. Nah, di sini jika kita mengupgrade sebuah aplikasi dan terjadi kesalahan pada saat peluncuran, kita bisa kembali ke versi sebelumnya. Nah, lalu jika aplikasi yang kita buat sudah benar, kita bisa meluncurkannya lagi secara otomatis. Lalu rahasia dan manajemen konfigurasi. Kita bisa mengelola pengaturan konfigurasi dan rahasia aplikasi tanpa memerlukan perubahan pada kontainer. Rahasia aplikasi seperti pengguna, kata sandi, dan titik akhir layanan atau endpoint, atau pengaturan konfigurasi apapun yang harus dirahasiakan. Jadi, kita bisa membuat suatu pengaturan konfigurasi yang dimana kita bisa merahasiakan nama pengguna, kata sandi, dan titik akhir layanan yang kita buat. Lalu ada operator. Operator adalah aplikasi Kubernetes yang dikemas yang dapat mengelola beban kerja Kubernetes secara deklaratif. Misal, operator dapat menentukan sumber daya server database. Jika pengguna sumber daya database, maka operator membuat beban kerja yang diperlukan untuk menyebarkan database, mengkonfigurasi replika, dan mencadangkan secara otomatis. Di sini ada konsep arsitektur Kubernetes. Kubernetes menggunakan beberapa server, atau yang disebut juga dengan simpul, untuk memastikan ketahanan dan skalabilitas aplikasi yang dikelolanya. Node ini bisa berupa mesin fisik atau virtual. Node datang dalam dua jenis, yang masing-masing memberi aspek yang berbeda dari operasi cluster. Bidang control node menyediakan koordinasi cluster global untuk menjadwalkan beban kerja yang disebarkan. Node ini juga mengelola status konfigurasi cluster sebagai respon terhadap peristiwa dan permintaan cluster. Bidang komputasi simpul menjalankan beban kerja pengguna. Meskipun server dapat bertindak sebagai simpul, bidang kontrol dan simpul komputasi, kedua peran tersebut biasanya dipisahkan untuk meningkatkan stabilitas keamanan dan pengelolaan. Cluster Kubernetes dapat berkisar dari cluster simpul tunggal kecil hingga cluster besar dengan hingga 5.000 simpul. Oke, di sini bisa kita lihat. Jadi di sini adalah sebuah control plane node. Ada 1, 2, dan 3. Control plane ini seperti sebuah otak dari sistem yang kita buat. Misal kita membuat
sebuah sistem di control plane ini. Lalu pada saat kita menjalankan, kita bisa mengatur aplikasi itu mau kita jalankan di beberapa compute plane. Di sini contoh, misal saya ingin menjalankan sebuah aplikasi dari control plane, maka aplikasi tersebut akan masuk ke scheduler. Nah, scheduler ini yang berfungsi untuk membagi beban ke compute plane node 1, plane node 2, dan compute plane node 3. Nah, workload ini adalah sebuah konfigurasi yang kita buat untuk menjalankan aplikasi tersebut. Di sini ada API Kubernetes dan model konfigurasi. Kubernetes menyediakan model untuk menentukan beban kerja yang akan dijalankan pada cluster. Administrator mendefinisikan beban kerja dalam hal sumber daya. Semua jenis sumber daya bekerja dengan cara yang sama, dengan API yang seragam. Alat seperti perintah dapat mengelola sumber daya dari sebuah jenis, bahkan jenis sumber daya khusus. Kubernetes bisa mengimpor dan mengekspor sumber daya sebagai file teks dengan bekerja dengan definisi sumber daya dalam format teks. Admin bisa mendeskripsikan beban kerja. Mereka alih-alih melakukan urutan operasi yang tepat untuk membuatnya. Manajemen sumber daya deklaratif dapat mengurangi pekerjaan untuk membuat beban kerja dan meningkatkan pemeliharaan. Selain itu, saat menggunakan file text untuk mendeskripsikan sumber daya, admin bisa menggunakan alat generik seperti sistem kontrol versi untuk mendapatkan manfaat lebih lanjut seperti pelacakan perubahan. Untuk mendukung manajemen sumber daya deklaratif, Kubernetes menggunakan pengontrol yang terus melacak status cluster dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga cluster dalam status yang dimaksudkan. Ini berarti bahwa perubahan sumber daya seringkali membutuhkan waktu agar efektif. Namun, Kubernetes bisa secara otomatis menerapkan perubahan yang kompleks. Misal, kita ingin meningkatkan persyaratan RAM aplikasi yang tidak dapat dipenuhi pada node saat ini. Maka Kubernetes dapat memindahkan aplikasi ke node dengan RAM yang cukup. Kubernetes mengalihkan lalu lintas ke instansi baru hanya setelah pergerakan selesai. Kubernetes juga mendukung ruang nama. Admin bisa membuat namespace dan sebagian besar source harus dibuat di dalam namespace. Selain membantu mengatur sumber daya dalam jumlah besar, namespace menyediakan dasar untuk fitur seperti akses sumber daya. Admin dapat menentukan izin untuk namespace untuk memungkinkan pengguna tertentu melihat atau memodifikasi sumber daya. Oke, jadi di sini ada seorang SIS admin. Dia ingin anggap saja membuat sebuah aplikasi. Jadi si SIS admin ini dia akan membuat sebuah workload dalam bentuk file YAML. Nah, di dalam file workload ini kita bisa lihat dia mendefinisikan sebuah replicates, yaitu ada 3, yang itu berarti aplikasi ini nanti akan menggunakan 3 replika sekaligus, yaitu pada compute planet 1, 2, dan 3. Lalu di containers dia memberi nama kontainer dengan nama Nginx. Lalu dia mengambil image dari Nginx 1.14.2 dan menggunakan port 80. Jadi, jika si SIS admin sudah membuat file ini, lalu dia memasukkan file tersebut ke control panel, lalu menjalankan aplikasi tersebut. Lalu,
Aplikasi tersebut akan dibagi secara rata ke 3 replika oleh si scheduler ini. Nah, workload yang sudah dibagi rata ini akan masuk ke masing-masing compute planet 1, 2, dan 3. Lalu lanjut. Ya, di sini ada kuis, kontainer, dan Kubernetes. Ya, berhubung di sini sudah ada solusinya, mungkin kita langsung bisa menampilkan solusinya. Nah, di sini ada konsep dan deskripsi, penemuan layanan dan penyeimbangan beban. Deskripsinya konfigurasi jaringan otomatis untuk komunikasi klaster transparan. Penskalaan horizontal, perubahan otomatis dalam jumlah replika aplikasi untuk merespon beban. Penyembuhan diri. Instance bisa restart secara otomatis jika aplikasi gagal atau tidak tersedia. Lalu ada peluncuran otomatis, yaitu pengelolaan instan dari berbagai versi aplikasi. Lalu rahasia dan manajemen konfigurasi. Di sini kita bisa mengkonfigurasi aplikasi secara eksternal dari gambar kontainernya. Lalu ada manajemen sumber daya deklaratif, yaitu rekonsiliasi deskripsi status yang dimaksudkan dari cluster. Lalu ada gambar kontainer, yaitu format pengemasan aplikasi yang kompatibel dengan runtime kontainer. Lalu kita lanjut. Oke, di sini ada sebuah pengantar, yaitu Kubernetes menyediakan banyak fitur untuk menjalankan beban kerja kontainer pada cluster. Namun, untuk beberapa fitur, Kubernetes hanya menyediakan blok penyusun untuk mengimplementasikan karena lingkungan yang berbeda mungkin memerlukan solusi yang berbeda. Admin Kubernetes bisa memilih solusi yang ada atau menerapkan solusi mereka sendiri agar sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada alur kerja pengembang integrasi. Saat kita menjalankan aplikasi di Kubernetes, kita perlu membangun dan menyimpan gambar kontainer untuk aplikasi. Lalu OpenShift mengintegrasikan register kontainer bawaan, alur CICD, dan S21. Alat untuk membangun artefak dari repositori sumber ke gambar kontainer. Lalu ada observabilitas untuk mencapai keandalan, performa, dan ketersediaan aplikasi yang dimaksudkan. Admin cluster mungkin memerlukan alat tambahan untuk mencegah dan memecahkan masalah. Lalu ada manajemen server. Di sini OpenShift menyediakan prosedur penginstalan dan pembaruan untuk banyak skenario. Selain itu, host dalam cluster menggunakan Red Hat Enterprise Linux Core atau RHEL Core OS sebagai sistem operasi yang mendasarinya. OpenShift juga menghadirkan alat terpadu dan konsol web grafis untuk mengelola semua kemampuan yang berbeda dan peningkatan tambahan, seperti langkah-langkah keamanan yang ditingkatkan. Nah, di sini ada sebuah diagram yang menunjukkan banyak proyek yang menyediakan berbagai fungsi dalam setiap cluster OpenShift. Karena fitur OpenShift dibangun di atas ekstensibilitas Kubernetes, administrator seringkali dapat mengoperasikan fitur-fitur ini dengan menggunakan pengetahuan Kubernetes yang ada. Selain pengetahuan Kubernetes, admin OpenShift dapat menggunakan sebagian besar produk yang ada yang dirancang untuk Kubernetes. Ya, di sini ada beberapa proyek sumber terbuka dalam rilis OpenShift, yaitu ada etcd, CPH, CRIO, Podman, Istio, Grafana, Prometheus, Helm, Operator Framework, dan CoreOS. Edisi Red Hat. Saat kita pertama kali menjelajahi OpenShift menggunakan Red Hat lokal adalah pendekatan yang layak.
yang menyebarkan klaster di komputer lokal. Red Hat juga menyediakan developer sandbox di mana kita bisa mendapatkan akses gratis selama 30 hari. Oke, di sini ada sebuah edisi produk, yaitu ada Managed Red Hat OpenShift Service dan ada Self-Managed Managed Red Hat OpenShift. Nah, sesuai dengan namanya, Managed Red Hat OpenShift Service seperti AWS, Azure, IBM Cloud, dan Google Cloud eh, itu di manajemen oleh penyedia cloud-nya. Sedangkan Self-Managed Red Hat OpenShift seperti Red Hat ini kita sendiri yang melakukan penginstalan serta penyebaran baik di virtual maupun di cloud publik. Oke, lanjut. Di sini juga ada kuis lagi, yaitu komponen dan edisi Red Hat OpenShift. Ya, langsung aja kita tampilkan solusi. Ya, ini Kubernetes, sebuah platform yang didasarkan pada kontainer yang tidak menyediakan fitur seperti membangun aplikasi. Lalu ada kontainer Red Hat OpenShift, platform aplikasi lengkap yang dibangun di atas ekstensibilitas Kubernetes. Lalu ada OpenShift Platform Plus, yaitu penawaran tambahan yang mencakup registry kontainer. Lalu ada OpenShift Lokal, yaitu sistem untuk menyebarkan OpenShift ke komputer lokal untuk pengujian dan eksplorasi. Lalu ada layanan terkelola OpenShift, yaitu penawaran OpenShift di mana Red Hat dan penyedia cloud memikul tanggung jawab. Lalu ada penawaran yang dikelola sendiri oleh OpenShift, yaitu penawaran OpenShift di mana kita bisa mengontrol fleksibilitas dan tanggung jawab yang lebih besar. Lalu ada Red Hat Enterprise Linux Core OS, yaitu sistem operasi yang tidak dapat diubah, yang dioptimalkan untuk menjalankan aplikasi dalam kontainer. Lanjut. Oke, di sini ada menavigasi konsol web OpenShift. Di sini Red Hat menyediakan konsol web antarmuka grafis untuk melakukan banyak tugas administratif untuk mengelola klaster. Oke, ya ini ada beberapa langkah-langkah untuk mengakses konsol web OpenShift. Ya, ini ada beberapa caranya, yaitu kita login, menu developer, p developer, lalu kita menjalankan perintah untuk mengambil URL. Lalu URL yang muncul kita buka, lalu kita login. Jika kita sudah login, nah di sini ada perspektif konsol web. Oke, mungkin langsung sini saja, yaitu di sini ada konsep kunci Red Hat OpenShift. Di sini ada pod, yaitu unit terkecil dari aplikasi dalam kontainer yang dikelola oleh Kubernetes. Pod terdiri dari
satu atau lebih wadah. Lalu ada penerapan unit operasional yang menyediakan manajemen terperinci dari aplikasi yang sedang berjalan. Lalu ada proyek namespace Kubernetes dengan anotasi tambahan yang menyediakan cakupan multi-tenancy untuk aplikasi. Lalu ada root konfigurasi jaringan untuk mengekspos aplikasi dan layanan Anda ke sumber daya di luar cluster. Lalu ada operator aplikasi Kubernetes yang dikemas yang memerlukan fungsi cluster. Lanjut. Oke, di sini langsung saja ada sebuah latihan terpadu. Di sini kita akan menjelajahi fitur dan komponen dari si Red Hat, lalu membuat aplikasi sampel, lalu beralih ke perspektif admin, lalu kita menggunakan konsol web, lalu kita bisa melihat operator, cluster, pod, penyebaran, dan layanan default. Di sini kita menggunakan mesin Student Workstation Lab. Nah, karena di sini saya sudah masuk ke labnya, mungkin kita bisa langsung saja. Pertama, kita masuk ke cluster OpenShift sebagai pengguna dengan kata sandi developer. Ya, di sini kita sudah berhasil login. Lalu kita akan mengidentifikasi URL untuk masuk ke konsol web OpenShift. Nah, di sini sudah keluar linknya. Lalu kita open link. Ya, di sini kita login dengan Red Hat Identity Management. Nah, di sini kita masukkan developer. Nah, lalu kita akan membuat sebuah project baru. Name-nya kita masukkan intro navigate. Display name juga sama.
Lalu deskripsinya itu project for the Intronavigate exercise. Lalu kita create di sini. Oke, lalu kita ke topologi. Di sini kita akan membuat aplikasi. Lalu kita pilih Apache HTTP server. Lalu kita masukkan git repo URL dan git type-nya. Kita pilih GitHub-nya GitLab. Lalu application name kita beri nama application test.
lalu kita create. Nah, di sini sudah muncul. Nah, di sini kita beralih ke perspektif dan pemeriksa penyebaran, yaitu admin. Nah, ini yang tadinya developer kita ubah ke admin. Lalu kita masuk ke beban kerja, lalu pod untuk melihat pod aplikasi tes yang sudah kita buat tadi. Ya, ini adalah pods dari application test yang sudah kita buat tadi. Lalu kita masuk ke deployment untuk melihat daftar penyebaran. Ya, di sini udah ada. Lalu kita klik application test untuk melihat detail penyebaran. Ya, ini adalah detailnya. Deployment detailnya satu pod, namanya http xgit. Lalu kita masuk ke jaringan. Nah, inilah network. Nah, ini adalah detail layanan dari application test yang sudah kita buat tadi. Nah, bisa dilihat namenya port 8080 TCP, port 80, protokol TCP, dan 8443. Lalu kita beralih ke routes. Nah, ini dia. Lalu sudah selesai. Terakhir kita hapus proyek dan keluar dari konsol web. Masih sebagai admin. Di sini kita masuk ke project. Kita klik titik 3 lalu delete project. Lalu jika sudah, kita logout. Oke, sekarang kita masuk sebagai admin.
Ya, kita login menggunakan user admin dan password Red Hat OCP. Nah, lalu kita masuk ke operator, lalu kita pilih menu install operation. Lalu kita pindah lagi ke pods. Nah, di sini ada beberapa pod. Lalu kita masuk ke deployment. Lalu kita pindah lagi ke network. Nah, setelah itu kita keluar dari konsol web. Oke, sudah selesai. Kita lakukan lab finish. Kita salin, lalu kita tempel saja. Oke, sudah selesai. Lanjut. Nah, di sini ada memantau cluster OpenShift. Di Kubernetes, simpul adalah sistem tunggal dalam cluster tempat pod dapat berjalan. Sistem ini adalah salah satu komputer bare metal, virtual atau cloud yang merupakan anggota cluster. Node menjalankan layanan yang diperlukan untuk berkomunikasi dalam cluster dan menerima permintaan operasional sarana kontrol saat Anda menyebarkan pod. Simpul yang tersedia ditugaskan untuk memenuhi permintaan tersebut. Lalu di sini ada mengidentifikasi kesalahan dari node. Di sini kita bisa melihat log atau menyambungkan ke simpul dengan menggunakan terminal. Oke, di sini mengakses log pod. Admin sering membaca log pod untuk menilai kesehatan pod yang disebarkan atau untuk memecahkan masalah penyebaran pod.
Oke, langsung kita lanjut. Nah, di sini ada latihan terpadu lagi, yang hasilnya yaitu kita akan menjelajahi dan tampilkan fitur dan komponen pemantauan. Kita akan menjelajahi halaman gambaran umum untuk memeriksakan status klaster, menggunakan koneksi terminal Kernot untuk view layanan, menjelajahi halaman pemantauan, konfigurasi, aturan pemberitahuan, dan dashboard layanan. Lalu kita juga menjelajahi halaman peristiwa dan filter peristiwa berdasarkan nama sumber daya, jenis, dan pesan. Oke, di sini kita masih menggunakan mesin yang sama, yaitu Student Workstation Lab. Oke, langsung saja kita masukkan script untuk menyiapkan latihannya. Oke, kita tunggu. Oke, sudah. Seperti di awal tadi, kita akan menggunakan terminal untuk masuk ke cluster OpenShift-nya. Menggunakan nama dan sandi. Oke, di sini login sudah berhasil. Lalu kita munculkan URL-nya agar kita bisa masuk. Oke, langsung di sini kita klik open link. Lalu kita masuk dengan nama pengguna admin dan sandi Red Hat PCP. Lalu kita masuk ke beranda dan ke overview untuk melihat informasi klaster umum. Oke, di sini kita sudah masuk ke overview. Oke, kita disuruh gulir ke bawah. Ya, ini adalah statusnya. Lalu kita gulir lagi untuk melihat sebuah diagram yang menunjukkan konsumsi sumber daya. Ya, di sini bisa kita lihat penggunaan dari CPU, memori, file system, network transfer, dan port count.
Lalu di sini kita akan menggulir lagi untuk melihat lebih detail seperti alamat API cluster, ID cluster, dan versi Red Hat OpenShift. Nah, di sini bisa kita lihat detailsnya, yaitu ada cluster ID, OpenShift version yaitu 4.14, dan yang lain-lain. Lalu gulir ke bawah bagian investasi cluster yang berisi tautan ke halaman. Oke, di sini ya ada satu node, 118 port, 2 storage class, lalu ada satu persistent volume claim. Nah, di bagian halaman aktivitas kita bisa melihat aktivitas yang sedang berlangsung atau peristiwa terbaru untuk cluster. Ya, di sini bisa kita lihat ada recent event, lalu di sini kita akan menggunakan konsol web OpenShift untuk mengakses terminal simpul cluster. Ini kita navigasi ke komputasi dan node. Lalu klik tautan master untuk melihat detail sampul cluster. Lalu klik terminal untuk menyambungkan ke shell pada node master 01. Oke, kita akan menjalankan perintah chroot/host untuk mengaktifkan biner host pada simpul. Oke, setelah itu kita akan melihat status layanan agen simpul dengan menjalankan perintah systemctl status kubelet. Ya, di sini sudah ada sebuah tulisan yang berarti kubelet service-nya sudah aktif. Lalu kita akan melihat status layanan antarmuka runtime kontainer dengan menjalankan perintah systemctl status chrio. Ya, ini juga sudah jalan. Lalu kita akan memeriksa pemantauan cluster dan konfigurasi aturan pemberitahuan. Nah, kita masuk ke menu amati
mati, lalu pemberitahuan untuk melihat informasi pemberitahuan klaster. Kita ke observe, langsung ke alerting. Lalu kita pindah ke tab alerting rules. Lalu kita akan memfilter aturan pemberitahuan berdasarkan nama dan cari istilahnya storage class. Lalu kita akan milih pemberitahuan yang diberi label untuk melihat detail aturan pemberitahuan. Lalu kita akan periksa metrik cluster dan jalankan contoh query. Kita pindah navigasi ke metrik. Lalu klik sisipkan contoh query untuk mengisi grafik metrik dengan data sampel. Oke, ini udah muncul. Di sini ada keterangan tanggalnya yaitu Maret tanggal 15 2026 jam 3.44. Di sini ada alert name watchdog, alt name insect disable, dan alert name manager receivers not configured. Lalu kita akan melihat log peristiwa cluster dari konsol web. Sekarang kita pindah tab ke event. Nah, lalu gulir ke bawah untuk melihat aliran yang diurutkan secara kronologis yang berisi peristiwa cluster. Lalu di sini kita akan memfilter peristiwa berdasarkan nama sumber daya, jenis, atau pesan. Di sini kita pencet resource, cari pod, lalu alt tabs-nya kita pilih yang normal. Lalu kita masukkan starter filter container. Oke, sudah selesai. Kita akan menyelesaikan lab ini dengan memasukkan perintah lab finish intro monitor.
Oke, kita tunggu. Oke, sudah selesai. Kita lanjut. Ya, di sini ada lab lagi tentang pengantar Kubernetes dan OpenShift. Hasilnya yaitu navigasikan kontrol web Red Hat OpenShift Container Platform untuk menemukan berbagai item informasi dan detail konfigurasi. Sebagai pengguna di mesin, menggunakan perintah untuk mempersiapkan sistem Anda. Kita masih sama, yaitu menggunakan Student Workstation Lab. Oke, langsung saja kita mulai labnya. Oke, lalu kita tunggu. Oke, pertama masuk ke konsol web Red Hat OpenShift Container Platform dengan Red Hat Identity Management sebagai pengguna dengan kata sandi dan tinjau jawaban untuk kuis sebelumnya. Oke, di sini kita akan masuk saja langsung. Oke, kita buka linknya. Lalu di sini kita masuk dengan username admin, lalu password Red Hat OCP. Lalu kita akan melihat versi cluster di halaman gambaran umum. Oke, di sini bisa kita lihat OpenShift version yaitu 4.14.0. Lalu kita akan melihat jenis tingkat keparahan pemberitahuan yang tersedia di dalam filter halaman pemberitahuan. Oke, di sini kita bisa klik drop down filter untuk melihat opsi tingkat keparahan yang tersedia. Di sini ada critical, warning, info, dan non. Nah, ini kita pilih yang warning, akan terfilter dan yang muncul hanya yang severity-nya warning. Oke, lalu kita akan melihat tabel root. Kita arahkan ke networking. Lalu kita ke root.
Oke, karena di sini kita akan melihat label untuk root Thanos. Nah, di kata kunci kita akan memasukkan Thanos. Oke, sudah muncul Thanos Acquirer. Lalu kita akan masuk ke kolom si Thanos. Oke, kita akan gulir ke bawah untuk melihat detail root, untuk melihat tabel dari si Thanos Acquirer. Lalu kita akan melihat kelas penyimpanan yang tersedia di cluster. Kita pergi navigasi ke storage. Lalu ke storage classes. Nah, di sini kita bisa melihat kelas penyimpanan yang tersedia. Di sini kita akan melihat operator yang diinstal untuk si cluster. Oke, ini dia operator yang diinstal untuk si cluster. Oke, sudah selesai. Langsung saja kita akhiri labnya. Oke, sudah selesai. Lalu kita lanjut. Oke, di sini ada kuis lagi seputar pengantar Kubernetes dan OpenShift. Apa versi yang diinstal untuk cluster OpenShift? Ya, di sini kita pilih 4114C. Kita periksa benar. Oke, ini ada 3 jenis tingkat keparahan mana yang tersedia untuk pemberitahuan di cluster. Yang pertama itu ada peringatan, informasi, dan kritis. Kita periksa benar. 3 label mana yang ada di rute di namespace? Pilih 3. Oke, di sini kita langsung lihat tampilkan solusi saja. Nah, yaitu ada app.kubernetes.io/komponen, instance, dan version. Nah, lalu 2 objek mana yang terdaftar sebagai objek untuk cluster? Nah, yang tadi yang sudah kita lihat yaitu ada NFS dan LVMS. Saat semua proyek dipilih di bagian atas, 3 operator mana yang diinstal di cluster? Oke, kita tampilkan saja ya. Di sini ada Metal Libya operator, penyimpanan LVM, dan server paket. Ya, di sini ada ringkasan. Wadah adalah proses enkapsulasi yang mencakup dependensi runtime yang diperlukan agar aplikasi dapat berjalan. Kontainerisasi mengatasi tantangan pengembangan aplikasi seputar portabilitas kode untuk membantu menjalankan aplikasi secara konsisten dari lingkungan yang beragam. Kontainerisasi juga bertujuan untuk memodularisasi aplikasi untuk meningkatkan pengembangan dan pemeliharaan pada berbagai komponen aplikasi. Lalu, saat menjalankan kontainer dalam skala besar menjadi sulit untuk mengkonfigurasi dan mengirim aplikasi ke ketersediaan tinggi dan menyiapkan jaringan tanpa platform kontainer seperti Kubernetes.
Lalu ada pod adalah unit organisasi terkecil untuk aplikasi dalam kontainer dalam cluster Kubernetes. Lalu ada Red Hat OpenShift, kontainer platform RHOCP menambahkan fungsi kelas perusahaan ke platform kontainer Kubernetes untuk memberikan kebutuhan bisnis yang lebih luas. Lalu ada sebagian besar tugas administratif yang dilakukan oleh administrator dan pengembang cluster tersedia melalui konsol web RHOCP. Lalu terakhir ada log, metrik, pemberitahuan, koneksi terminal ke node, dan pod di cluster dan banyak fitur lainnya tersedia melalui konsol web RHOCP. Oke, mungkin sudah selesai sampai di sini untuk chapter 1. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Oke. Sampai bertemu di chapter 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.